Shalom, selamat pagi saudara terkasih. Apa kabar? Luar biasa. Saya percaya kita semua yang di sini dan yang di rumah tetap berada dalam perlindungan Tuhan Yesus. Amin, saudara. Amin. Kita akan mulai ibadah pagi ini. Saya percaya saudara sudah siapkan waktu yang terbaik bersekutu bersama dengan Tuhan. Dan kita imani Tuhan berkenan dalam setiap persekutuan kita. Amin, saudara. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk waktu yang indah. Terima kasih untuk berkat-Mu, kesehatan kami, keuangan kami, pekerjaan kami, keluarga kami, istri dan anak-anak. Kami bersyukur semua karena kebaikan Tuhan. Pagi ini kami ingin menaikkan pujian dan penyembahan bagi Engkau Tuhan, dan kami belajar mendengarkan firman Tuhan, dan kami belajar melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat waktu yang indah ini. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari saudara, kita tetap dalam hadirat Tuhan. Kita angkat satu pujian yang saudara semua sudah pernah menyanyikan dan terlahir buat kita semua. Pujian tiada pernah ku ragukan kasih setiamu
kami siapkan pagi ini. Biar Roh Tuhan bekerja dari setiap individu yang ada dalam hidup kami, Tuhan, di hati kami. Engkau beracara bagi kami setiap pribadi. Engkau membentuk bagi kami secara pribadi. Tidak pernah yang mustahil Engkau berikan kepada kami. Tidak pernah sesuatu yang tidak mungkin dalam pikiran kami. Tapi semua itu mungkin karena Tuhan pegang hidup kami. Terima kasih Tuhan. Hati kami siap mendengar firman Tuhan. Hati kami merindukan firman Tuhan, supaya kami layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar hamba-Mu yang Tuhan sudah persiapkan, Engkau pakai dalam setiap kata-katanya, memberikan kami kekuatan, menegur kami, menyempurnakan hidup kami. Karena itu adalah Roh Allah yang Tuhan sampaikan lewat hamba-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa dan kami siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam saudara-saudara. Mari kita kembali mendengar firman Tuhan. Kita mau membaca di dalam kitab Mazmur 55 ayat yang ke-23. Mazmur 55 ayat 23. Demikian bunyi firman Tuhan. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Firman Tuhan ini sering kita dengar berulang-ulang, tetapi pagi ini Tuhan mengingatkan kembali kepada kita supaya kita serahkan khawatir kita kepada Tuhan. Karena hanya Tuhanlah yang sanggup memelihara kita sehingga kita tidak akan goyah. Pada waktu atau hari-hari seperti ini di mana kita selalu tinggal di rumah, tidak berani keluar rumah, takut akan COVID yang merajalela ini, apalagi yang terjadi di India, luar biasa. Kalau dulu kita makan ikan, sekarang terbalik, ikan yang makan manusia, berserakan di laut, mayat-mayat. Nah saudara, siapa yang tidak khawatir? Siapa yang tidak goyah? Tetapi ingat firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 55 ini. Tuhan yang memelihara kita. Oleh sebab itu kita serahkan hidup kita ke dalam tangan pimpinan kuasa Tuhan sendiri. Sehingga kita tidak goyah. Karena kita tahu siapa yang memimpin kita, siapa yang memelihara kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang kita sembah, yang kita tinggikan, muliakan. Dialah yang memelihara kita, sehingga firman Tuhan katakan tidak goyah kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, karena Dia yang memelihara kita. Saudara, saya membaca kesaksian seorang ibu yang membangkitkan iman kita. Luar biasa ibu ini. Ini yang membangkitkan iman kita. Kalau kita dengar atau saya membaca firman, saya membaca daripada kesaksiannya, di mana suaminya sudah meninggal. Dia mempunyai 3 anak yang masih kecil-kecil. Yang besar baru duduk di kelas 4 SD.
Dia menulis begini, saudara. Tuhan, aku tidak meminta Engkau untuk mencabut bebanku. Luar biasa. Dia menulis, Tuhan, jangan cabut bebanku. Biasanya kita berdoa, kita minta tolong kepada Tuhan. Tuhan, tolong saya. Tuhan, pelihara saya. Kalau kita sakit, Tuhan, sembuhkan saya. Selalu kita minta kepada Tuhan pertolongan Tuhan. Tetapi ibu ini, dia menulis, jangan cabut bebanku. Luar biasa. Dia tidak minta supaya bebannya ini dihilangkan, tetapi dia bilang dalam doanya, biar beban ini aku tanggung agar aku bisa melangkah dengan iman. Luar biasa. Jangan cabut bebanku, biar aku bisa melangkah dengan imanku. Luar biasa. Ini contoh buat kita di masa pandemi ini, di mana kita mengalami kesulitan, kesusahan. Selalu kita minta tolong kepada Tuhan. Tolong Tuhan, tolong. Tetapi ibu ini bilang, jangan cabut bebanku, tetapi biar aku mempunyai iman untuk dapat melewati kesulitan ini. Biar beban ini aku tanggung dengan imanku kepada Tuhan. Luar biasa. Kalau saya membaca kesaksian ibu ini, saudara, benar-benar hati saya tergugah. Luar biasa ibu ini. Dia tidak minta supaya bebannya dicabut, tetapi dia minta kekuatan dari Tuhan supaya dia bisa menanggung bebannya dengan penuh kesabaran dan dengan iman kepada Tuhan. Saudara, menjalani setiap persoalan di dalam hidup kita, terutama di dalam masalah pandemi ini, luar biasa, yang membuat kita anak-anak Tuhan merasa berat untuk hidup. Tetapi kalau saya membaca kesaksian ibu ini, luar biasa. Dia tidak minta bebannya dicabut, tetapi dia minta kekuatan dari Tuhan. Kemudian dia mulai bekerja, membuat kue-kue, dijual ke pasar, menjual kebutuhan sehari-hari secara online, menjual aneka buah-buah, es krim, dan menerima pesanan catering. Tangan Tuhan menolong dia. Tuhan menyertai dia, memberikan kekuatan kepada dia, dan Tuhan mencukupkan semua kebutuhannya. Luar biasa. Pertolongan Tuhan luar biasa. Dia tidak minta Tuhan cabut bebannya, tetapi dia minta kekuatan dari Tuhan, kekuatan imannya kepada Tuhan, dan Tuhan menolong dia. Tuhan mencukupkan segala kebutuhannya. Luar biasa. Ini contoh kepada kita di masa pandemi ini, supaya kita juga mendapat atau minta kekuatan dari Tuhan untuk dapat melalui hari-hari di dalam kesulitan ini, karena pertolongan Tuhan, kekuatan dari Tuhan. Kalau kita baca dari Filipi 4 ayat 13, Filipi 4 ayat 13 bunyinya seperti ini. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Jadi sesuai dengan permintaan ibu yang tadi kita sudah dengar kesaksiannya di Filipi 4 ayat 13 ini, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kalau ibu ini sudah diberikan kekuatan oleh Tuhan,
sehingga dapat melewati masa-masa sulit. Kita percaya juga, dan saya juga percaya, kalau Tuhan memberikan kekuatan kepada kita, kita dapat melewati masa-masa susah seperti ini. Oleh sebab itu, mari saudara, kita mau meminta kekuatan dari Tuhan, supaya kita dapat menanggung beban hidup yang berat saat-saat seperti ini. Sehingga ibu ini dapat tertolong, dan kita pun dapat tertolong kalau Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Nah, memang tidak semua orang dapat berdoa seperti ibu ini. Tetapi ini pelajaran yang baik untuk kita semua, supaya kita juga boleh minta kekuatan dari Tuhan. Dan kita tidak mudah menyerah, karena Tuhan yang memberikan kepada kita kekuatan. Dalam hidup ini sekarang seperti sekarang saat pandemi, banyak kekurangan. Kepada siapa kita bisa minta tolong? Hanya kepada Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Kita dapat lewati masa-masa sulit seperti saat ini. Bagi kita yang masih bisa membantu, mari saudara, kita juga mau membantu saudara-saudara kita yang berkekurangan. Di gereja ada yang perlu bantuan kita, karena ada yang kekurangan, ada akibat pandemi ini. Kita butuh dana untuk membeli sembako. Dari mana dana itu? Mari kita mau membantu jemaat kita yang berkekurangan. Di dalam Amsal 28 ayat 27, Amsal 28 ayat 27, siapa memberi kepada orang miskin tak akan berkekurangan, tetapi orang yang menutup matanya akan sangat dikutuk. Saya ulangi saudara, siapa memberi kepada orang miskin tak akan berkekurangan, tetapi orang yang menutup matanya akan sangat dikutuk. Saudara, jangan sampai kita kena kutuk. Mari kita belajar memberi. Memberi untuk jemaat-jemaat kita yang kekurangan. Di dalam Lukas 6 ayat 38, Lukas 6 ayat 38, begini bunyinya, berilah, maka kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan tumpah keluar, akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Berilah, maka Tuhan akan memberkati kita, memberkati saudara, memberkati saya, sampai berkatnya firman Tuhan tumpah, luber ke dalam pangkuan saudara. Berkat Tuhan tercurah sampai luber ke dalam pangkuan saudara, kalau kita memberi untuk membantu saudara-saudara kita yang kekurangan. Di dalam Amsal Sulaiman ayat 11, pasal 11 ayat 24, Amsal Sulaiman 11 ayat 24, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Saudara, yang nyebar harta bertambah kaya, yang menghemat secara luar biasa, selalu berkekurangan. Nah, oleh sebab itu, mari kita belajar memberi. Beri dulu, maka akan bertambah berkat saudara. Kita mau belajar memberi, karena kalau kita memberi, kita juga akan diberi oleh Tuhan.
Karena firman Tuhan katakan, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, yang menghemat luar biasa selalu berkekurangan. Firman Tuhan ini kita jalankan, kita lakukan, kita menyebar, ya, membantu orang-orang di jemaat kita yang kekurangan. Kita beri dulu, maka akan bertambah berkat. Yang kita beri itu akan menjadi berkat juga buat kita, buat saudara, juga buat saya. Di dalam Yohanes 6 ayat 9, Yohanes 6 ayat 9, ada anak yang memberi 5 roti dan 2 ikan. Saudara, dia tidak pusing, sebentar saya makan apa, tapi dia berikan itu untuk Tuhan. 5 roti dan 2 ikan. Nggak pikir sebentar siang saya makan apa, nggak pikir. Dia beri dulu. Dan saudara, Tuhan berkati, 5 roti 2 ikan bisa untuk makan 5.000 orang. Contoh yang lain, janda di Sarfat. Ini sering kita sudah dengar. Janda di Sarfat. Di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 16. 1 Raja-Raja 17 ayat 16. Dia beri dulu untuk Elia, dan Tuhan berkati tepung dan minyaknya tidak habis-habis. Firman Tuhan ini sering kita dengar, tetapi kita kadang-kadang nggak berani melakukannya. Karena kita pikir, buat saya aja nggak cukup. Masa saya kasih orang lain? Saya sendiri kekurangan. Masa saya ngasih orang lain? Lantas saya sendiri makan apa? Saya sendiri kekurangan. Saudara, di dalam Lukas 8 ayat 3 bagian B, perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Perempuan-perempuan, saudara. Bukan hanya bapak-bapak, tetapi di sini perempuan-perempuan melayani rombongan. Bukan satu orang, saudara. Rombongan yang dia layani dengan uangnya, dengan kekayaannya. Dia melayani orang banyak. Saudara, firman Tuhan katakan kita jangan medit, jangan pelit, saudara. Jangan kikir. Karena orang kikir, orang medit nggak masuk sorga. Dari mana tahunya kita orang kikir nggak masuk sorga, orang medit nggak masuk sorga? Di dalam 1 Korintus 6 ayat 10. Di dalam 1 Korintus 6 ayat 10, orang kikir tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Saudara, oleh sebab itu jangan medit. Mari saudara, kita mau membantu sesama kita, terutama teman-teman seiman, apalagi teman-teman segereja. Nah saudara, firman Tuhan bilang orang kikir nggak dapat bagian dalam kerajaan surga. Jangan saudara kita sampai tidak dapat bagian di dalam kerajaan surga. Kita yang sudah bertahun-tahun ikut Tuhan, ya, ada yang sudah puluhan tahun, bahkan lebih lagi dari puluhan, 20-30 tahun. Jangan sampai sia-sia ibadah kita, pelayanan kita, atau kebaktian yang kita ikuti sia-sia. Tetapi kita tidak sampai tertinggal, tidak ada bagian di dalam kerajaan surga. Mari saudara, kalau ibu-ibu tadi katakan melayani dengan kekayaan mereka, bukan hanya ibu-ibu saja,
kita juga bapak-bapak harus juga melayani ya gereja kita, bantu ya supaya semuanya dapat hidup berkecukupan. Saudara, saya ingin bersaksi, saya pensiun tahun 2014. Jadi saudara, saya tidak dapat lagi gaji. Jadi kalau tidak dapat gaji, nggak dapat uang, berarti saya nggak usah bayar perpuluhan. Ya uang dari mana? Karena saya udah nggak dapat gaji, udah nggak bekerja, jadi saya tidak bayar lagi perpuluhan. Tahun 2021 saya ke bank untuk mengambil uang tabungan. Ya, karena sudah nggak dapat gaji, terpaksa ambil uang tabungan. Waktu saya ngambil uang tabungan, Tuhan ingatkan saya. Di tabungan itu kan ada bunganya. Ya, saya agak sedikit tersentak, saudara. Baru sadar, saudara, bahwa di tabungan itu ada bunganya. Mungkin kita yang nabung nggak terlalu memikirkan itu. Karena saya juga tidak memikirkan itu selama 8 tahun, saudara. Saya tidak memikirkan bahwa di tabungan itu ada bunganya. Nah, Tuhan, waktu saya mengambil uang tabungan, Tuhan ingatkan saya. Memang bunga tabungan itu tidak besar. Karena bunga tabungan itu memang bunganya kecil. Tetapi sudah 8 tahun saya nggak pernah ngitung, saudara. Jadi lumayan jumlahnya. Nah, saudara yang punya tabungan, seperti Tuhan ingatkan saya, dan pagi ini juga Tuhan ingatkan saudara. Jangan bilang saudara nggak punya uang, udah nggak kerja. Dari mana saya bisa bayar perpuluhan? Nah, saudara ingat, apakah saudara punya tabungan? Kalau saudara punya tabungan, ingat sejak kapan saudara taruh uang saudara di tabungan? Hitung bunganya. Saudara, kalau saya hitung 8 tahun bunga tabungan itu, walaupun bunga tabungan itu kecil, lumayan jumlahnya. Nggak sanggup saya bayar sekaligus. Jadi saya cicil. Perpuluhan saya cicil. Nah, saudara, ini pun mengingatkan kepada saudara semua yang mempunyai tabungan. Coba hitung bunganya. Ya, jangan bilang saudara, saya nggak kerja, saya nggak dapat gaji. Tapi, apa saudara nggak punya tabungan? Hitung bunganya. Bayar, saudara, perpuluhan saudara melalui bunga yang saudara terima dari perpuluhan, dari bunga tabungan untuk perpuluhan. Ya, kita harus bayar. Tuhan ingatkan saya, pagi ini Tuhan ingatkan saudara juga. Ada satu nyanyian, saudara, yang bunyinya seperti gini. Tidak dengan tangan yang hampa ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa ku sujud menyembah-Mu,
persembahkan seluruh hidupku di atas mezbamu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Mari kita membawa persembahan kita kepada Tuhan. Persembahan yang baik, ya, bahkan yang terbaik, ya, kita persembahkan untuk Tuhan. Mari kita membaca satu ayat penutup di dalam Kisah Rasul 20 ayat 35. Kisah Rasul 20 ayat 35. Begini bunyinya. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah. Di dalam terjemahan Alkitab bahasa sehari-hari, kata orang yang lemah ini adalah orang-orang miskin. Orang-orang yang miskin. Di dalam terjemahan sehari-hari, menolong orang-orang yang miskin. Dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab ia sendiri, perkataan Tuhan Yesus, sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ingat saudara, ini perkataan Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan lebih berbahagia memberi daripada menerima. Nah, saudara-saudara, kalau kita mau berbahagia, marilah kita belajar memberi untuk menolong saudara-saudara kita yang berkekurangan. Dan percayalah, Tuhan akan memberkati kita lebih lagi. Ya, jangan bergantung kepada keuangan gereja, tetapi kita mau membantu, karena Tuhan Yesus sendiri sudah berkata lebih baik, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Tuhan Yesus akan memberkati kita semua. Kita percaya, dan saya percaya, saudara juga percaya pasti, Tuhan Yesus akan memberkati kita semua kalau kita berani memberi untuk membantu saudara-saudara kita yang berkekurangan. Kita mohon kepada Tuhan, kita minta kekuatan dari Tuhan supaya kita dapat menanggung beban hidup saudara-saudara kita yang berkekurangan. Marilah kita belajar memberi. Firman Tuhan tidak saya perpanjangkan sampai di sini. Mari kita mau berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih untuk firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini. Biar kiranya firman Tuhan ini boleh tertanam di dalam hidup kami, mengingatkan terus kepada kami semua supaya kami mau belajar memberi, karena kami percaya kalau kami memberi, Tuhan juga akan balas memberi kepada kami, bahkan dengan berkelimpahan sampai tumpah ruah di dalam pangkuan kami. Oleh sebab itu Tuhan, ajar kepada kami semua
terutama kami yang sudah mendengar firman Tuhan pagi ini. Jemaat Gereja Injil Kristus, biar kita semuanya mau belajar memberi, karena Tuhan yang mengatakan ini lebih berbahagia memberi daripada menerima. Demikian firman Tuhan yang kami sudah dengar, biar tertanam dalam hati kami masing-masing dan menjadi Tuhan pelajaran buat kami, supaya kami boleh mengikuti apa yang Tuhan perintahkan kepada kami. Belajar memberi. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, kita tentunya sudah dengar firman Tuhan. Puji Tuhan, firman Tuhan sudah diperdengarkan dalam setiap pribadi kita. Mari kita belajar melakukannya. Yang terbaik adalah melakukan firman Tuhan. Saya percaya saudara mau melakukan dan belajar. Apa yang menjadi kesulitan itulah doa kita. Amin saudara. Supaya kita bersama-sama tumbuh dewasa dalam setiap doanya. Puji Tuhan, saudara, minggu depan tetap dalam ibadah-ibadah seperti ini. Minggu depan kita akan dilayani oleh pembicara Bapak Pendeta Andiono. Saudara siapkan waktu yang terbaik dan kita sama-sama belajar kembali untuk firman Tuhan. Kita akan akhiri ibadah kita siang ini dan kita akan naikkan satu pujian penutup. Nanti kita akan sama-sama berdoa syafaat dan Gembala Sedang akan memberkati saya dan saudara semuanya. Salam. Terima kasih. Kalau pada siang hari ini kembali kita sudah mendengarkan firman Tuhan.
yang mengatakan jangan khawatir. Karena kita tahu bahwa Tuhan memelihara kita, ya, sehingga kita tidak akan goyah apapun yang terjadi saat-saat ini. Kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan bilang jangan khawatir karena Tuhan yang memelihara. Terima kasih buat firman Tuhan yang sudah hambanya yang membawakan. Biar Tuhan berkati. Mari kita sama-sama mau berdoa syafaat. Terima kasih Bapak, pada hari ini kembali kami boleh melalui online mendapatkan kekuatan kembali melalui firman-Mu. Kami percaya Tuhan, oh sungguh pemeliharaan-Mu sempurna. Biar Tuhan kami boleh bertambah-tambah imannya. Dan kami tidak perlu khawatir yang berkelebihan. Kalau kami mendengar kabar dunia, sungguh kami merasa khawatir. Tetapi kami percaya Tuhan, Engkau akan memelihara kami. Berkati ya Tuhan semua hamba-hamba Tuhan yang melayani di dalam pelayanan online ini. Berkati semuanya bagi WL, singer, tim musik, sound system, Engkau berkati Bapak. Pada siang hari ini kami berdoa untuk negara dan bangsa kami. Tak henti-hentinya kami mohon belas kasihan Tuhan, supaya negara kami ini boleh diluputkan dari wabah COVID ini. Kami percaya Tuhan, kalau kami orang-orang Israel sudah menang dari 10 tulah, kami percaya Tuhan, kami juga sebagai anak-anak-Mu, kami bersama dengan Engkau akan melewati masa tulah ini ya Bapak. Kami bisa lewati bersama dengan Engkau, karena kami tahu semuanya dapat kami tanggung, bukan karena kekuatan kita, tetapi semuanya karena Tuhan yang telah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Berdoa Tuhan untuk Bapak Presiden Jokowi, serta Tuhan wakil para menteri, DPR, MPR, supaya Tuhan berikan hikmat, supaya mereka beliau-beliau bermusyawarah, bersatu hati mencari Tuhan jalan keluar melalui hikmat yang dari Engkau, supaya kami rakyat Indonesia juga mau bekerja sama dengan menjalankan protokol kesehatan, supaya kami saling membantu untuk mematah putus rantai COVID ini ya Tuhan, sehingga kami boleh kembali bekerja seperti biasa dan beribadah bertatap muka satu sama lain. Kami percaya Tuhan, Engkau akan mendengar doa dari seluruh rakyat Indonesia. Kami bersatu hati untuk negara dan bangsa kami. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk negara-negara yang lain yang masih Tuhan banyak yang menderita karena COVID ini. Tolong Tuhan kepada negara-negara tetangga kami. Kami mau serahkan semuanya di tangan-Mu. Bapa, pada siang hari ini kami juga mau berdoa untuk mereka yang sakit. Tuhan, Engkau jamah satu persatu, sehingga Tuhan kami boleh mendengar kesaksian yang heran untuk kemuliaan nama-Mu. Kami tidak sebutkan satu persatu namanya, tetapi kami mau serahkan bagi mereka yang sakit, mereka yang mempunyai masalah, baik keuangan, problem rumah tangga, dan sebagainya. Kami mau bawa dalam doa, supaya Tuhan Engkau mau sembuhkan yang sakit. Beri jalan keluar bagi mereka yang mempunyai masalah. Kami percaya Tuhan, di saat kami tidak ada jalan, di situ Tuhan Engkau buka jalan. Terima kasih, Engkau juga berkati kepada Ibu Gembala kami. Biar Tuhan Engkau memberikan kesehatan
supaya Tuhan dia tetap prima di dalam mengembalakan domba-dombanya. Bagi badan penasehat, ketua-ketua seksi, pendeta muda, Tuhan, ketua-ketua dari kaum bapak, kaum ibu, dewasa muda, anak sekolah minggu, biar sekiranya Tuhan Engkau jaga kesehatannya supaya mereka tetap setia di dalam pelayanannya, dan kami boleh berjalan terus walaupun di dalam keadaan online ini kita berbakti. Biar sekiranya Tuhan Engkau berikan hikmat semuanya Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Dan sebentar kami akan menerima berkat Tuhan melalui Ibu Gembala kami. Biar sekiranya Tuhan, kita mau sama-sama mengangkat tangan. Kita akan menerima berkat dari Ibu Gembala kami. Saudara-saudara yang di rumah, terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang selalu menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah bersyukur, kami sudah berdoa. Amin.